Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Nur Halimah Mangilo. Nah, di video kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh teman saya, yaitu Cindriawati Pomolango. Kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang memahami dan menganalisis perkembangan terkini sastra Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya video ini. Baik, materi yang pertama adalah keberagaman laras bahasa. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia merupakan sarana utama pengucapan sastra Indonesia. Namun, bagi sebagian besar pengarang sastra Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibunya. Tidaklah mengherankan apabila dalam karya sastra yang mereka tulis terdapat sejumlah kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah. Hal itu dimungkinkan karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual atau multilingual. Dalam masyarakat yang demikian itu, pengarang akan lebih mudah dan leluasa menciptakan situasi kedewibahasaan atau diglosia secara alami. Perlu kita sadari teman-teman bahwa motivasi timbulnya kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah dan juga bahasa asing dalam karya sastra Indonesia modern merupakan gejala perubahan situasi tindak tutur dari daerah ke nasional atau sebaliknya dari nasional ke daerah, dan juga dari asing ke nasional atau dari nasional ke asing. Nah, dalam situasi yang demikian itu memungkinkan timbulnya jenis alikode situasional dan alikode metaforis sebagai sarana retorika pengarang, daya ungkap estetis, dan sekaligus sebagai daya pikat yang mampu menimbulkan pesona. Yang kedua ada keberagaman budaya etnik atau daerah. Jadi, sastrawan yang mengangkat potensi budaya etnik, terutama budaya daerah, ke dalam sastra Indonesia modern oleh banyak kritikus sastra sering disebut dengan warna lokal atau warna setempat. Karya sastra yang mengangkut warna lokal martabat budaya daerahnya telah menjadi sebuah kecenderungan umum. Nah, hal itu tidak mengherankan bagi kita karena sejak lahirnya awal abad ke-20, sastra Indonesia bersumber pada budayanya sendiri. Kemudian yang ketiga ada pengaruh budaya asing dan global. Pengaruh budaya asing, terutama barat, sudah ada dalam awal perkembangan sastra Indonesia modern. Lahirnya soneta Indonesia selain menggali dari potensi budayanya sendiri, juga pengaruh budaya asing. Tanpa kehadiran budaya asing, terutama barat, sulit bagi Muhammad Yamin dan kawan-kawannya menciptakan soneta khas Indonesia. Hal itu diakui oleh Budi Dharma, bahwa budaya asing yang paling kuat berpengaruh terhadap kehidupan sastra Indonesia adalah budaya barat. Pengaruh budaya barat terhadap sastra Indonesia bukan hanya terdiri pada karya sastra, melainkan juga pada pemikiran yang ada di balik karya sastra. Pengaruh budaya barat dalam karya sastra terletak pada konvensi penulis karya sastra, misalnya genre, tema, penyampaian gagasan, dan gaya bercerita. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cindriawati Pomolango. Kepada Cindriawati dipersilahkan menjelaskan kecenderungan gaya ungkap dan penulisan sastra Indonesia masa kini. Ada kecenderungan pengarang Bali untuk mengangkat persoalan budaya dengan gaya ungkap yang baru dengan menggunakan unsur kejutan di akhir cerita. Pada masa kini, terjadi peralihan tradisi penulisan sastra Indonesia dari sastra yang bersifat tradisional, terbelakang, dan primitif menuju ke kehidupan sastra yang lebih baik, moderat, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus mengglobal, kehidupan sastra di Indonesia juga diharapkan semakin baik dan mampu menembus dunia internasional.
Pluralitas ideologi. Pluralitas adalah perbedaan yang seharusnya kita terima. Secara sederhana, pluralitas adalah keberagaman, kemajemukan yang ada di bumi ini. Kita tahu bahwasanya Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia ini yang memberikan banyak keberagaman budaya yang tidak boleh kita kerdilkan. Dari Sabang sampai Merauke, kita pun dengan sadar menerima akan perbedaan dan tetap satu dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang disebut dengan pengertian pluralitas. Ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi doktriner dan ideologi pragmatis. Ideologi doktriner bila mana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Mendiskusikan karya-karya sastra melalui penulis masa kini dan kecenderungan gaya ungkap serta ideologi yang berkembang dalam konteks kesastraan kontemporer Indonesia. Menjadi penulis zaman sekarang tidak hanya dituntut kreatif memikirkan karya yang bagus, tapi harus bisa mempublikasikan karyanya. Kalau perlu, ajak banyak orang untuk mendiskusikan dengan cara publikasi yang baik dan menarik. Ide-ide segar akan menambah mood kita untuk berjalan. Menurut analisa saya, ada beberapa alasan kenapa buku yang sudah ditulis belum maksimal penjualannya. Masalah yang paling sering terjadi adalah penulis tidak mempunyai banyak teman dan tidak punya banyak relasi. Faktanya, relasi dan pertemanan itu bisa dibangun. Bisa dengan bergabung di komunitas, bisa dengan membangun interaksi aktif, dan membuat kuis interaktif untuk membuat pertanyaan yang menarik. Berikut ini adalah sastrawan muda Indonesia dari generasi milenial yang siap mewarnai dunia sastra. Yang pertama, Muhammad Aan Mansur. Sebelum menjelma sebagai penyair, Aan Mansur bercita-cita menjadi seorang pelukis. Dia memutuskan untuk memulai menulis sejak terbuai oleh kumpulan Sajak Subagio Sastrowardoyo berjudul SIM. Yang kedua ada Dea Anugrah. Bermula dari obrolan dengan guru bahasa Indonesia ketika masih SMA, Dea Anugrah terpikat akan dunia penulisan. Juga oleh bacaan-bacaan di perpustakaan sekolahnya, pria asal Pangkal Pinang kelahiran 27 Juni 1991 ini pun teracuni untuk mulai menulis. Sambil menyelami jagat tulis-menulis, Dea Anugrah menamatkan pendidikan filsafatnya di Universitas Gadjah Mada. Menginjak usia 27 tahun, berbagai karyanya sudah melanglang buana, baik di media cetak maupun online. Yang ketiga ada Norman Erickson Pasaribu. Norman Erickson Pasaribu mendulang pujian berkat kepiawaiannya bersastra oleh salah satu pujangga senior tanah air, yakni Supriyadi Djoko Damono. Ia pun turut dianugerahi titel sastrawan muda asal Asia Tenggara oleh Mastera atau Majelis Sastra Asia Tenggara pada tahun 2017. Hingga kini, pria kelahiran Jakarta tahun 1990 tersebut memiliki dua karya yang telah dibukukan. Buku pertamanya berupa kumpulan cerita yang diberi judul Hanya Kamu Yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu. Kecenderungan gaya ungkap serta ideologi yang berkembang dalam konteks kesastraan kontemporer Indonesia. Pembahasan mengenai konsepsi seni kontemporer pada suatu karya seni seringkali didudukan dalam konteks budaya dan melatarinya. Sebagaimana telah disinggung di awal, karya seni adalah produk budaya
di mana para seniman lahir dan berkarya. Selalu ada kaitan antara kehidupan para seniman dengan pelaku budaya setempat yang melahirkannya. Pada masa kini, terjadi peralihan tradisi penulisan sastra Indonesia dari sastra yang bersifat tradisional, terbelakang, dan primitif menuju ke kehidupan sastra yang lebih baik, moderat, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus mengglobal, kehidupan sastra di Indonesia juga diharapkan semakin baik dan mampu menembus dunia internasional. Nah, memetakan ciri dan identitas penulis masa kini yang berbeda dengan para penulis di masa lalu. Teman-teman sekalian harus tahu, jika menjadi seorang penulis bagi kaum perempuan di zaman sekarang jauh lebih mudah. Bahkan kini perempuan bebas berekspresi atau membahas hal apapun itu melalui tulisannya. Hal itu berbeda dengan zaman dulu. Penulis perempuan menemui banyak hambatan, kendala hingga mudah terseret dalam konflik. Tak jarang perempuan juga sulit untuk menulis dan membuat buku karena benturan dengan tradisi. Bahkan zaman dulu kaum perempuan seolah tak diberi ruang yang luas untuk menulis dan terkenal. Buktinya, sangat banyak penulis perempuan di masa kolonial Hindia Belanda, tapi sangat minim yang dikenal publik. Baik, terima kasih kepada Cindiawati Pemulanga atas pemaparan materinya. Baiklah, itulah materi yang bisa kami jelaskan. Kami berdua memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video atau dalam tutur kata kami atau tindakan kami, dan juga materi yang kami jelaskan. Apabila ada kekurangan, kami berdua memohon maaf. Jadi teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya teman-teman. Bye!